warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah, alhamdulillah, wa khairu asmal husnagulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat para penispo yang ada di Karet ini, tiga dari Pak RW Maturnuwun bisa melaksanakan mujahadah ini, semoga bisa istiqomah. Amin. Dan yang lainnya dari RT semuanya, alhamdulillah dari Barok dan Pak Amin bisa hadir di sini semua, dan para hadirin semua yang hadir di sini untuk mengikuti mujahadah ini. Dan alhamdulillah, di malam hari ini dengan kita mujahadah ini, istilahnya apa yang dihajatkan semuanya bisa kabul semuanya. Amin. Karena dengan mujahadah ini tidak mudah mengumpulkan orang itu dengan semudah yang seperti ini, apalagi zaman sekarang. Karena dikatakan mujahadah atau istilahnya itu hal seperti ini, tahlilan atau sholawatan, kalau tidak ada keinginan atau hasrat dari kita semuanya ini, saya pikir sulit untuk hadir di sini. Karena istilahnya di sini biasanya manfaatnya apa sih? Biasanya untuk ego pribadi, untuk apa? Nah, ini kebiasaan seperti itu. Tapi insya Allah yang hadir di sini jangan sampai untuk ego pribadi, tapi untuk menambah ibadah kita, khususnya untuk ketentraman kita, hati kita ini. Kalau hati kita ini tidak disirami seperti ini, apalagi kegiatan kita dari pagi sampai malam ini, sesibuk apapun kita sibuk, tidak mungkin mikir keluarga. Udah keluarga itu mikir itu kan udah berat sekali. Nanti sekolah, anaknya sekolah, pikiran belum tetangga, belum hadir yang lain-lainnya, ada nikahan, ada apa namanya, yang meninggal, ada ini semuanya, terus rukun keluarga bagaimana. Ini tidak semudah yang kita lihat. Terus ada kumpulan seperti ini. Ini luar biasa. Untuk meluangkan waktu yang seperti ini itu tidak semudah yang kita lihat. Jadi untuk menyiram ibadah itu ya seperti ini. Saya sering bilang bahwa ibadah itu untuk ketentraman di hati itu, kita lihat bahwa di sini itu bagaikan air. Kalau air itu tidak penuh, ya memang segitu-gitu aja, itu yang kita biasa lakukan. Tapi kalau kasih ibadah, dikasih ketentraman, untuk ketentraman kita, untuk hati kita, biasanya sampai meluber. Nah, meluber itu bisa kemana-mana. Nah, ini yang kita inginkan seperti itu. Semoga mujahadah yang di sini itu, saya ingin istiqomah. Karena istiqomah itu berat sekali. Kata-katanya cuma istiqomah kayaknya enak sekali. Cuma kan kayak gini pikirannya mesti bermopo hasilnya itu. Paling yang moco tidak ada apa-apa nih, hati nih seorang mudeng malah. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan bahwa bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang di hati tadi itu, bisa ketentraman kita. Ini pulang kita itu dapat. Karena sekarang saya sering melihat bahwa hal-hal yang seperti ini, kalau ada yang memberikan istilahnya di sini mau dasan apa tausiah apa apapun, itu biasanya kita lihat mesti banyak yang lucu-lucu dulu. Akhir-akhir ini kan kita lihat sering lucu dulu. Jadi yang masuk yang lucu. Jadi bukan yang
tentang ilmunya, tapi tentang ilmu agamanya, ngajinya, hasil ngajinya itu bukan, tapi tentang lucunya yang baik. Nah ini diharapkan, saya mengharapkan bahwa ini di sini jangan sampai seperti itu, bawa pulang itu bawa ilmu betul, karena ilmu ini sangat penting sekali. Nah, kita lihat ilmu di sini bukan ilmu terus ilmu apa yang di dalam tentang ilmu itu ilmu bukan ilmu satu, dari agama ya bisa, dari umumnya bisa, karena itu ilmu semua. Karena kita sekarang dilihat di akhir-akhir zaman yang seperti ini, dengan istilahnya bahasa saya ini bisa gepeng, bisa kotak ini. Dengan kotak ini apapun yang di dalam itu sudah ada semua. Jenengan tinggal minta apa di dalam ini bisa. Bisa minta ilmu, bisa. Ilmu yang bermanfaat bisa. Jenengan minta maksiat ini bisa. Kotak ini bikin bahaya. Jadi tinggal tergantung jenengan studio yang ada di sini, tinggal milih mau yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Saya memberikan contoh ini untuk judi bisa, gitu. Untuk judi bisa, di dalamnya itu komplit. Mau apa lagi? Mau di sini main janjian ada, mau apapun di sini ada. Tapi yang baik juga ada. Jenengan aplikasi tentang kesan, kitab apapun di sini, mau Fathul Mu'in, mau Bulughul Maram, mau Tafsir Jalalain, mau apapun ada di sini. Nah ini yang manfaat. Jenengan mau tinggal ngaji di ini, tinggal buka kesan, buka hari ini apa, mau buka Tafsir Jalalain atau Fathul Mu'in atau Alfiyah atau apapun ada di sini. Tinggal buka kita ini. Ini sekarang zaman sekarang. Zaman yang sangat luar biasa. Cuma kita sebagai orang yang dikatakan zaman sekarang atau orang ahlu sunnah atau orang NU yang dikatakan biasanya nih NU gampang nih ngomong NU. NU itu uang sih tradisi ketinggalan. Tapi insya Allah untuk hari ini jangan sampai ketinggalan. Nek ketinggalan ya kebangetan. Karena zamannya sudah, kemarin yang sudah disebutkan muktamar itu ada kita peradaban dunia. Kita sudah harus masuk dunia, mengikuti dunia. Karena zamannya sudah seperti ini. Kalau zamannya sudah seperti ini kita bahaya. Nah ini seperti itu. Nah monggo sedaya mawon yang teng mriki kita ingatkan bahwa teng mriki niki intine niku ngaji. Lah sakniki intine sakniki ngaji. Niki bulane Jumatil Akhir. Mlebet Jumatil Akhir iki. Niki Jumatil Akhir. Jangan nonton saya ngertos dalam sejarah ini Jumatil Akhir ini nopo. Ada apa di Jumatil Akhir? Nek kemarin di Jumatil Awal ada kesedihan, tapi di Jumatil Akhir ini ada yang dikatakan di sini adanya kelahiran yang sangat luar biasa. Saya akan menceritakan sejarah dulu, biar tahu semuanya jenengan bahwa sejarah ini sangat penting. Nek jenengan tidak bisa membawa sejarah ini, jenengan tidak bisa melihat sejarah, akhirnya nanti zaman ini tidak bisa dibawa. Sampai sekarang ini, keilmuannya itu dibawa dari ini. Nah, di Jumadil Akhir ini ada yang tahu bahwa di Jumadil Akhir ini ada apa? Jenengan dalam sejarah ini apa? Bahwa di Jumadil Akhir ini ada wiladah atau kelahiran yang dilahirkan, yaitu putri daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku putri Rasulullah? Putri Rasulullah sinten? Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam. Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam itu wilada atau dilahirkan itu adalah di bulan Jumadil Akhir. Kalau kemarin saya akan menceritakan Jumadil awal itu adalah meninggalnya Sayyidah Fatimah. Jadi sekarang saya akan cerita lahirnya. Kalau cerita nanti saya sampai akhir ceritanya, sampai ceritanya nanti ceritanya sampai meninggalnya Sayyidah Fatimah. Jadi saya akan membuka ini dulu biar jenengan tahu Sayyidah Fatimah itu siapa. Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam dilahirkan oleh ibu yang bernama Sayyidah Khadijah Kubra alaihi salam. Sayyidah Khadijah ini adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melahirkan putri. Yang hidup itu cuma satu putri, yang lainnya sudah tidak ada semuanya. Jadi tinggal putri, dan yang bisa melahirkan turunan-turunannya itu dari Rasulullah itu ke Sayyidah Fatimah, nanti ke putri. Tapi saya tidak akan cerita ke anak-anaknya. Nanti kalau saya cerita ke anak-anaknya, nah niki pun jaminan ini. Pun 10 seperempat. Wah, yang menjenengan ngantuk nanti balik. Pun kula ceritane Sayyidah Fatimah sithik tur jenengan ben ngertos. Boten sakwa wah cerita aku malah jenengan bingung ki ngomong apa. Ora ono manfaate malah lali leres. Leres nih. Jadi Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam ini dilahirkan, terus setelah dilahirkan di sini orang tahunya itu Sayyidah Fatimah itu sebagai bayi, sebagai anak kecil saja yang tidak tahu apa-apa, bagaikan boneka. Sayyidah Fatimah ini jenengan bisa dipahami bahwa Sayyidah Fatimah itu dilahirkan oleh ibu yang bernama Sayyidah Khadijah. Abahnya atau bapaknya yaitu Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Kok jenengan semua orang menilai kok bahwa Sayyidah Fatimah ini bagaikan anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Ini menurut saya atau menurut jenengan mungkin enggak sebagai putri Rasulullah SAW kok dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu, tidak tahu apa-apa, bagaikan anak kecil saja yang boneka? Menurut jenengan ada logikanya enggak? Masuk enggak? Enggak masuk. Ini dalam sejarah dikatakan rata-rata seperti itu, bahwa Sayyidah Fatimah Zahra bagaikan orang yang seperti itu aja, tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu, tidak tahu apa-apa. Dia cuma putri Rasul yang bagaikan mainan boneka yang ini. Itu semua kata-kata itu tidak mungkin seperti itu putri Rasulullah SAW. Bahwa Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam ini putri yang luar biasa. Semua keilmuan, semua apapun yang terjadi itu ada pada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sampai Rasulullah pernah mengatakan kalau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam itu dia mencuri, dia ini saya potong tangannya. Tapi bukan seperti itu juga, bahwa yang mencintai keluarga Rasulullah harus mencintai Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa yang mau ingin mencintai Sayyidah, mencintai saya juga mencintai Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Karena saya tidak akan cerita nanti kenapa kok
Sayyidah Fatimah harus dicintai. Nanti kalau saya akan cerita, kok cerita tentang anak-anak, jangan malah bingung mana ini sopo mana. Dicerita lagi panjang lagi. Saya akan cerita Sayyidah Fatimah bahwa Sayyidah Fatimah Zahra itu setelah seperti ini dia dinikahkan, bukan yang minta Sayyidah Fatimah Zahra itu banyak. Maaf, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu minta. Siapa yang tidak ingin minta? Ini putri Rasulullah. Ini putri Rasulullah, berilmu luar biasa. Tidak mungkin tidak mau diminta. Betul? Siapa? Tapi Rasulullah tidak melihat, karena Khalifah Abu Bakar, Umar itu kan kaya. Tidak melihat itu Rasulullah. Terus dinikahkan dengan saudaranya juga tidak itu. Karena Sayyidina Ali, akhirnya jodohnya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah, kalau kita lihat adalah sepupunya. Dia bilang, Sayyidah Fatimah dinikahkan oleh Sayyidina Ali, ini adalah sepupunya. Ini sepupunya Rasulullah sendiri. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Abdul Muthalib adalah kakak beradik. Kalau gitu kan dia dapat sepupuan. Biasanya tenggon Jawa nek untuk sepupuan dihitung niku. Entuk napa mboten biasanya sik lanang iki nek nganu ngene engko marai anake kalau kene wae gitu Pak. Itu hitung-hitungan orang Jawa juga luar biasa. Jangan disepelekke juga. Hitung-hitungan terus seperti ini. Cuma karena ini perintah dari Allah untuk dijodohkannya sama Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini tidak punya apa-apa. Setelah menikah sama Sayyidah Fatimah itu tidak punya apa-apa. Terus maharnya apa? Maharnya apa ya itu? Tadi Sayyidina Ali itu maharnya apa? Untuk Sayyidah Fatimah. Nih, teng mriki ya paling seperangkat alat sholat kali arto, gitu. Nek boten kok dikei mas dikei nopo. Niku teng mriki. Waktu zamannya Sayyidina Ali, dia adalah maharnya pedang Dzulfiqar. Kalau gitu intinya adalah bahwa Sayyidah Fatimah menerima apa dari Sayyidina Ali itu tidak dilihat dari apa-apa. Tidak dilihat hartanya, tidak dilihat. Pedang dikasih. Kalau gitu kan untuk jihad. Untuk melawan kedoliman. Bukan melawan perang terus melawan, bukan melawan kedoliman. Orang-orang yang dolim. Kalau kita cerita setelah sepeninggal Rasulullah SAW, terus ada khalifah ini yang awal sampai yang terakhir, kita lihat Sayyidina Ali sendiri meninggalnya tidak enak. Dia benar. Sampai Sayyidah salam, saya akan cerita Sayyidah Fatimah, bahwa Sayyidah Fatimah itu waktu meninggal sampai detik ini makamnya di mana tidak ada yang tahu kecuali Sayyidina Ali. Jenengan saya ajeng tanglet jenengan dalam sejarah Sayyidah Fatimah itu dimakamkan tempo di boten enten sing ngertos. Nek Sayyidina Ali jelas tahu. Sayyidina Ali di mana? Di Kufah sana, di Irak. Karena ini dalam sejarah. Sejarah itu adalah kenapa kok tidak di Madinah? Nah, itu ada sejarah sendiri. Karena tidak cerita Sayyidina Ali. Karena ini cuma karena suaminya. Cerita Sayyidina Ali jenengan bersambung lagi. Orang rampung-rampung. Sekarang saya akan cerita Sayyidah Fatimah.